Halo teman-teman, di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menambahkan data pelatihan untuk chatbot AI yang kita miliki. Ya, jadi di Candiva ini kita bisa men-setting chatbot ya untuk menghandle chat dari pelanggan-pelanggan yang masuk ke nomor WhatsApp kita. Jadi nggak cuma untuk scraping data pelanggan dan blast WA sama email aja. Candiva ini juga bisa untuk handle chat customer yang masuk ke WhatsApp kita. Nah, untuk handle chat customer ini kita bisa lakukan manual ataupun menggunakan bantuan AI. Supaya AI-nya itu jawabnya benar, maka kita butuh data pelatihan AI. Sekarang kita mulai aja bagaimana cara setting data pelatihan AI untuk aplikasi chatbot kita. Gitu ya. Caranya silahkan teman-teman masuk ke dashboard Candiva seperti ini ya. Kemudian nanti di sini pilih AI dan chatbot ya. Terus pilih data pelatihan AI. Nah, kita akan diarahkan ke menu AI Fine Tunnel. Di sini belum ada data apapun karena ini memang akun baru yang saya gunakan untuk membantu teman-teman setup dari awal ya. Setelah masuk menu ini, silahkan pilih tambahkan data. Nah, kita akan masuk ke menu tambah pelatihan AI atau AI ya, sama aja ya. Nah, pada bagian nama dan judul pelatihan, silahkan diisi aja sesuai dengan informasi yang nanti akan memudahkan kita untuk membedakan pelatihan yang satu dengan pelatihan yang lainnya. Contohnya, misalkan di sini kita masukkan CS, jasa pembuatan website. Karena nanti saya akan menggunakan chatbot AI-nya ini untuk handle chat-chat masuk dari pelanggan jasa pembuatan website saya. Makanya saya kasih nama CS jasa pembuatan website. Nah, metode trainingnya ini ada 3 macam teman-teman. Yang pertama adalah deskripsi teks. Deskripsi teks ini fungsinya kurang lebih sama ketika teman-teman menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini. Jadi berbasis teks seperti ini ya, tinggal diketikkan perintahnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang modelnya menggunakan file Word. Nah, file Word ini kurang lebih sebenarnya mirip dengan yang metode teks tadi, cuman kita nulisnya di Word dulu baru nanti diupload. Kemudian yang ketiga ada dari URL situs website. Nah, ini biasanya bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman punya sebuah landing page yang informasi produk atau produk knowledge-nya itu tertuang di situ semua. Kita tinggal kasih URL situs websitenya ya, nanti ketikin di sini. Nah, yang paling bagus yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang deskripsi teks. Kenapa? Karena kita tinggal nulis di sini seperti halnya ketika kita menggunakan ChatGPT atau Gemini gitu. Tinggal diketik, nanti si chatbot ini akan mengikuti instruksi yang ada di sini. Dan ini nanti bisa diedit kapan aja ya. Jadi teman-teman ketika ingin nambahin informasi baru itu nggak perlu bikin data pelatihan baru. Tinggal edit aja yang data pelatihan ini, nanti tinggal ditambahin lagi. Untuk use audio message ini opsinya bisa ya, bisa tidak. Kalau ya itu artinya balasannya ya, balasan yang kita berikan ke orang yang chatting ya, orang yang ngechat kita itu nanti berupa file audio gitu. Kayak kita menggunakan voice message gitu ya. Tapi kalau tidak, ya nanti balasannya teks seperti pesan WhatsApp pada umumnya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih menonaktifkan untuk audio message ini gitu ya, karena nanti pesan balasannya itu akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna ketika dalam bentuk tulisan. Tuh, kalau menurut saya, kecuali teman-teman punya kebutuhan-kebutuhan khusus, misalkan balasannya itu memang digunakan untuk disabilitas, misalkan tunanetra dan lain sebagainya, itu akan lebih membantu kalau dalam bentuk audio. Nah, saya akan menggunakan settingan general aja ya, untuk orang pada umumnya lah seperti itu. Maka untuk audionya saya matikan seperti ini ya. Kemudian kita pakai yang teks tadi. Nah, untuk deskripsi pelatihannya seperti apa? Deskripsi pelatihannya ini kurang lebih seperti ketika kita bikin prompt pada ChatGPT atau Gemini. Di sini saya sudah punya deskripsi pelatihannya ya, supaya untuk mempercepat. Ini tinggal saya paste aja di sini. Nah, kayak gini. Ya sebenarnya sama prompt biasa aja, tapi kita bisa buat spesifik perintahnya supaya AI-nya ini sesuai dengan kemauan kita. Gitu. Contohnya ya,
Ini kamu adalah seorang CS dari layanan jasa pembuatan website Global Cyber Media. Ini jasa pembuatan website saya. Nah, jika ada calon pelanggan menghubungi kamu dan bertanya, tolong dijawab dengan ramah dan profesional. Panggil atau sebut pelanggan yang bertanya dengan sebutan Kak, gitu. Mungkin kita sudah sering melihat ini ya, kalau kita menghubungi suatu layanan gitu ya, itu mereka menjawabnya dengan panggilan Kak gitu, karena ini panggilan yang general dan lebih aman gitu ya, karena dia nggak perlu membedakan jenis kelamin gitu ya, nggak perlu manggil Pak atau Bu, itu kan spesifik banget gitu. Kalau Kak ini sifatnya general dan lebih aman sih gitu. Jadi kita set panggil atau sebut pelanggan yang bertanya dengan sebutan Kak. Nah, jika ada yang bertanya seputar jasa pembuatan website, maka tanyakan kebutuhan website yang ingin dibuat seperti apa. Jika kebutuhannya adalah company profile, maka kamu bisa menjelaskan tentang fitur website company profile yang disediakan oleh Global Cyber Media. Spesifikasi website company profile adalah, nah ini bla 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 gitu. Jadi ini dijelasin. Saya misalkan si pelanggan ini, saya mau membuat website company profile gitu ya, atau profil bisnis gitu. Nanti si A ini akan menjawab, oh ya kalau website profil bisnis nanti fiturnya ini gitu. Jadi kita benar-benar kasih informasi ke AI ini supaya dia menjawab secara spesifik seperti ini, supaya nanti nggak ngelantur mungkin, atau jawabannya tidak sesuai dengan spesifikasi paket yang sudah kita buat gitu ya. Jadi perlu kita jabarkan di sini. Nah, ini saya contohkan untuk satu jenis paket pembuatan website saja ya. Kalau terlalu banyak, nanti mungkin penjelasan videonya jadi lebih lama gitu. Jadi ini contoh aja. Nanti misalkan teman-teman paketnya ada banyak, ya tinggal duplikasi aja di sini paketnya ada apa aja. Nah, terus kita juga bisa menambahkan informasi seperti ini. Default penjawaban menggunakan bahasa Indonesia. Namun, jika ada yang bertanya menggunakan bahasa lain, sesuaikan jawabanmu dengan bahasa si penanya. Nah, ini maksudnya adalah default kita menyapa atau menjawab pertanyaan itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi misalkan orang yang ngechat itu orang dari negara lain gitu, misalkan dia ngechat pakai bahasa Inggris, maka AI-nya ini akan otomatis menyesuaikan gitu. Dia akan menjawab dengan bahasa Inggris juga supaya si penanya itu paham. Seperti itu teman-teman. Jadi secanggih itu ya, secanggih itu dan sedetail itu kita bisa mentraining si AI ini. Anggaplah si AI ini adalah seorang karyawan magang yang benar-benar perlu kita dikte di awal. Mungkin kita nanti promptnya akan lumayan harus mendetail, tapi itu hanya sekali aja. Begitu si AI ini sudah paham tentang seluk-beluk bisnis kita, nanti akan memudahkan kita. Nah, next kita lanjut ya. Di bawahnya di sini ada dataset pelatihan ya. Ada tambah dataset. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan perintah dan jawaban yang sifatnya spesifik. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang ada di sini ya, dan kita jabarkan di sini aja sebenarnya cukup gitu. Jadi ini bisa diisi, bisa diabaikan gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka nulis di sini langsung sih gitu. Jadi tinggal ngasih perintah sekali di sini, otomatis nanti teraplikasi ke apa yang akan disampaikan. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman klik tambahkan data seperti ini. Nah, nanti akan ada notifikasi berhasil menambahkan data. Nah, nanti misalkan teman-teman pengen mengedit data pelatihan yang sudah pernah kita berikan, teman-teman tinggal pilih ini aja, tindakan ya, kemudian edit pelatihan. Maka kita akan diarahkan ke menu ini lagi ya, kemudian silahkan nanti teman-teman edit ya. Deskripsi pelatihannya tinggal diedit lagi, diperbarui lagi sesuai kebutuhan yang kita mau. Kalau sudah ya tinggal disimpan lagi. Nah, kalau data pelatihannya sudah kita buat, sekarang selanjutnya adalah mengaplikasikan data pelatihan ini ke nomor WhatsApp yang kita gunakan untuk menerima pesan. Nah, caranya kita masuk ke koneksi device ya di sini. Pilih yang unofficial API ya. Maka kita akan diarahkan ke menu device akun WhatsApp. Nah, di sini pilih device yang sudah kita tambahkan ya. Ini saya punya device yang sudah aktif. Kemudian klik gambar pensil yang ada di sini. Nah, ini fungsinya untuk mengedit. Nah, di bagian edit configure device WhatsApp, pada bagian metode auto reply ya, ini bisa teman-teman pilih yang AI ya atau semua gitu. Kalau teman-teman
terbiasa menggunakan yang auto reply manual gitu ya, mungkin yang ada di aplikasi WhatsApp itu kan ada ya, seperti greeting, kemudian balasan ketika offline dan lain sebagainya. Nah, itu kan masuknya yang auto reply manual. Nah, kalau kita mau mengaktifkan yang AI, kita tinggal pilih yang AI. Kalau pengen yang semua, ya kita pilih semua gitu. Nah, di video ini kita coba setting ke yang AI dulu ya, seperti ini. Maka nanti kita akan ada opsi baru di sini ya, data pelatihan AI-nya di sini. Ini pilih CS jasa pembuatan website. Ini nama pelatihan yang tadi kita buat gitu. Nah, maka nanti si nomor ini ya, si device ini akan menggunakan data pelatihan ini untuk menjawab pesan yang masuk. Kemudian di bawahnya ya, di sini ada settingan untuk mengatur kapan fitur AI ini akan aktif dan kapan akan nonaktif. Defaultnya ini selalu aktif ya, tidak setiap hari ya, di hari-hari tertentunya. Kalau kita mau setting di hari tertentu doang ya kita tinggal pilih ini. Kemudian iya hanya hari tertentu. Nah, nanti kita bisa pilih hari. Misalkan pilih hari Sabtu, kemudian pilih hari Minggu. Misalkan operasional teman-teman itu cuman hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu nggak ada yang handle nomor CS-nya. Maka kita bisa mengaktifkan si CSAI ini untuk menjawab pesan yang masuk. Supaya nanti kalau ada yang tanya, ya itu benar-benar mereka nggak merasa diabaikan. Karena ada yang jawab walaupun itu AI, tapi kan AI-nya sudah kita latih menjawab untuk jawaban-jawaban yang sesuai gitu ya. Jadi lebih aman daripada sekedar kita abaikan. Nah, berikutnya ada auto replay hanya di waktu tertentu. Nah, ini bisa kita setting nih. Misalkan teman-teman itu jam kerjanya itu jam 8 pagi sampai 5 sore gitu kan. Nanti kan antara jam 5 sore sampai jam 8 pagi berikutnya kan kosong, nggak ada yang handle CS. Maka kita bisa mengaktifkan AI-nya ini di jam CS offline aja gitu. Misalkan jam mulainya jam 5 sore, jam selesainya jam 8 pagi. Nanti jam 8 pagi yang handle adalah manusia biasa. Itu bisa. Poinnya adalah ketika ada chat masuk, itu pelanggan tidak merasa dicuekin gitu. Ada yang menjawab dia. Nah, setelah ini semua teman-teman setting, nanti tinggal diklik simpan perubahan. Maka settingan ini akan langsung berjalan. Seperti itu teman-teman. Itu pokoknya jangan lupa disimpan ya. Nanti ketika selesai melakukan pengaturan-pengaturan ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara setting data pelatihan AI dan mengaplikasikan ke device yang kita miliki. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.